Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih masih belajar bersama saya dalam tutorial analisis SPSS. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan mengenai uji perbedaan lebih dari dua sampel atau yang biasa dikenal dengan ANOVA. Sesi sebelumnya saya telah menjelaskan uji perbedaan tapi dengan cara uji T atau t-test, sekarang dengan uji ANOVA. Apa fungsinya? Yang pertama, menguji apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Yang kedua, menguji apakah kedua sampel memiliki varian populasi yang sama atau tidak. Tools ini mirip-mirip seperti uji T, tetapi perbedaannya adalah dengan ANOVA kita dapat menguji lebih dari dua sampel. Asumsinya populasinya terdistribusi normal, varian dari populasinya sama, sampelnya tidak berhubungan satu dengan yang lain atau tidak ada hubungan yang signifikan di antara keduanya. Oke, data yang akan kita gunakan adalah data penjualan celana berdasarkan seluruh Indonesia berdasarkan bahan dan status pekerjaan, status sampel atau status sampel. Dengan coding 1 sama dengan pelajar, 2 sama dengan PNS, 3 sama dengan ibu rumah tangga. Bahannya 1 jean dan 2 cotton. Salesnya sampai ratusan ribu karena kita menggunakan sampel seluruh Indonesia. Jadi banyak. Oke, data-data ini kita masukkan ke dalam SPSS. Setelah kita masukkan, kita lihat variabel Q-nya. Statusnya numerik, tulisnya 8, desimalnya kosongan semua, labelnya ini pekerjaan, bahan celana, jumlah penjualan, values-nya jangan lupa, values-nya untuk 1 pelajar, 2 PNS, ibu rumah tangga. 3. Yang kedua, 1 jean dan 2 cotton. Missing-nya kita kosongkan, kolom kita default, line-nya default, measure-nya yang nomor 1 dengan 2 dia nominal karena dia merupakan data yang setara atau tidak bertingkat. Bahan celana pun setara, tidak bertingkat. Sedangkan sales to scale karena dia merupakan data kuantitatif murni atau angka. Ini kita biarkan input, kita lihat data view-nya, dengan data yang digunakan, lalu klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Nah, kita lihat di sini dependent list. Dependent list adalah variabel dependent yang akan diuji perbedaannya. Dalam kasus ini variabel dependentnya adalah jumlah penjualan. Sedangkan faktor adalah grup dari variabel yang akan diuji. Yang kita pilih adalah pekerjaan, jadi berdasarkan pekerjaannya. Klik option. Untuk statistiknya kita pilih deskriptif dan homogeneity of variance test. Kenapa deskriptif? Deskriptif untuk mendeskripsikan data tersebut. Homogeneity ini untuk menjelaskan apakah ada perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel dari sampel yang kita miliki. Nanti homogeneity ini akan mengkelompokkan variabel-variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan satu di antara yang lain. Continue, post hoc kita gunakan untuk mengetahui apakah dia signifikan berbeda atau tidak. Kita gunakan Peroni dan Tuki. Oke. Kita lihat di sini ada 5 tabel. Yang pertama deskriptif, homogeneity, ANOVA, vertical comparison, dan subsen. Kita lihat tabel pertama. Tabel pertama ini menunjukkan deskripsi atau mendeskripsikan data yang kita gunakan. Jika kita lihat sini ada 10 data
ada 10 sampel masing-masing kategori, masing-masing grup. Jika kita lihat sini rata-ratanya cukup berbeda jauh satu sama lain. Lalu kita lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua di sini kita lihat signifikansinya 0,8. Nah, tes homogeneity of variance ini menunjukkan bahwa kedua variabel sampel yang kita uji itu memiliki varian yang mirip atau sama. Jika dia karena dia 0,8 maka HO-nya diterima atau HO-nya ditolak. Artinya apa? Variabel memiliki varian variabelnya itu identik atau sama. Nah, ini pun bisa kita buktikan bahwa di sampel yang kita gunakan kan varian sama. Ada jeans sama cotton saja, tidak berbeda yang lain sama. Lalu tabel ketiga itu ANOVA. Ketika variannya sama, ANOVA bisa dilakukan. Nah, kita tinggal melihat signifikansinya saja. Dia 0,03, artinya dia di bawah 0,5 dan HO-nya ditolak, H-nya diterima. Artinya apa? Ternyata variabel tersebut memiliki rata-rata yang berbeda atau memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan satu dengan yang lain. Artinya pembelian dari PNS, pelajar, dan ibu rumah tangga itu berbeda sama lain dan signifikan. Nah, setelah itu kita lanjut ke post hoc test. Post hoc test kita tinggal melihat di sini tandanya seperti ini. Post hoc test. Jika ada tanda bintang di atas angka, berarti dia berbeda secara signifikan. Tapi jika tidak ada tanda tersebut, tetapi jika tidak ada tanda ini, kosong, maka dia tidak berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa tanda bintang. Yang pertama, pelajar dengan PNS itu ternyata dia berbeda secara signifikan. Lalu PNS dengan pelajar dia berbeda, ibu rumah tangga dengan PNS juga berbeda. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Di bawah pun sama hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini signifikansinya di bawah 0,5. Karena sudah ada perbedaan, kita lihat di homogeneous subsetnya. Nah, kita lihat yang kelompok pertama itu ibu pelajar, itu dia mirip. Yang paling berbeda adalah PNS. Nah, ini adalah analisis ANOVA, di mana fungsinya untuk mengetahui perbedaan dari dua sampel atau lebih. Karena uji ANOVA ini merupakan salah satu analisis inferensial atau induktif, maka dengan dasar analisis ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau suatu rekomendasi dari kasus yang kita analisis. Misalnya dengan kasus ini bahwa kita mengetahui ternyata jumlah PNS itu lebih besar yang membeli celana dari dibandingkan ibu dan pelajar. Dan dia sangat berbeda secara signifikan dengan dua sampel ini, pelajar dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, dengan dasar ini mungkin perusahaan pembuat celana bisa memproduksi lebih banyak celana untuk PNS, bisa memproduksi lebih banyak model baru untuk PNS, dan bisa memproduksi bisa memasarkan lebih besar dengan target market PNS. Nah, dengan dasarnya kita bisa mengetahui dan kita bisa mengambil satu kesimpulan berdasarkan kasus yang kita miliki. Oke, itu merupakan kesimpulan dari analisis. Sekian, terima kasih.